Memo kebijakan dan telaahan staf merupakan salah satu karya tulis kedinasan sesuai pedoman tata naskah dinas internal instansi. Pedoman tata naskah dinas pada umumnya merujuk pada kebijakan yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Karya tulis tersebut bisa mengacu pada tata naskah dinas yang ada di instansi masing-masing. Adapun pedoman tata naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah dewasa ini secara umum merujuk pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang pedoman tata naskah dinas. Sedangkan dalam konteks hubungan kelembagaan di lingkungan instansi pemerintah, policy memo atau memo kebijakan dapat dikategorikan sebagai naskah dinas korespondensi eksternal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di atasnya untuk menyampaikan informasi yang bersifat mengingatkan suatu masalah dan menawarkan rekomendasi tindakan. Lalu, apa definisi dari memo kebijakan dan telaahan staf dan bagaimana sistematika penyusunannya? Mari kita bahas bersama. Pembahasan yang pertama adalah policy memo atau memo kebijakan. Policy memo atau memo kebijakan adalah dokumen strategis yang memuat analisis masalah secara akurat dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan. Tujuan dari memo kebijakan ini diantaranya menyediakan informasi yang dibutuhkan pembuat kebijakan untuk melakukan pekerjaan mereka, memecahkan masalah yang kompleks menjadi fakta penting, mengevaluasi alternatif tindakan, memberikan rekomendasi tindakan. Dalam menyusun memo kebijakan, terdapat beberapa poin yang perlu diketahui, yakni sistematika penulisan memo kebijakan tidak baku. Memo kebijakan berfokus pada satu isu kebijakan. Penulisan memo kebijakan disarankan tidak melebihi dari 2 halaman. Memo kebijakan setidaknya memuat 4 elemen penting, yaitu ringkasan eksekutif, pendahuluan, analisis masalah, dan rekomendasi kebijakan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 4 elemen penting memo kebijakan, mari kita bahas satu persatu. Pertama, elemen ringkasan eksekutif. Pada bagian ini digambarkan secara singkat masalah kebijakan yang diangkat. Kemudian, deskripsikan juga secara singkat rekomendasi yang ditawarkan berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Selanjutnya, dapat memberikan deskripsi singkat apabila rekomendasi kebijakan tersebut diambil. Kedua, pendahuluan. Pada bagian ini, memuat definisi masalah kebijakan secara jelas, mendeskripsikan latar belakang masalah secara kontekstual, dan mendeskripsikan ruang lingkup masalah yang akan dicakup dalam memo kebijakan ini. Selain itu, pada bagian ini juga harus mendeskripsikan mengapa masalah kebijakan tersebut patut menjadi perhatian dan perlu diambil sebuah keputusan untuk dipecahkan. Satu hal yang juga perlu dituangkan di sini, yaitu metode yang digunakan dalam membuat memo kebijakan ini. Hal ini diperlukan untuk membantu meletakkan dasar yang masuk akal mengapa rekomendasi kebijakan ditawarkan. Ketiga, analisis masalah. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana melakukan analisis masalah kebijakan secara menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi strategi resolusi yang direkomendasikan. Pada bagian ini, sebaiknya juga diberikan deskripsi singkat mengenai analisis biaya manfaat. Dengan analisis yang memadai, maka analisis masalah tersebut akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perdebatan kebijakan yang ada pada saat ini. Keempat, rekomendasi kebijakan. Pada bagian ini, ditawarkan rekomendasi kebijakan yang dinilai paling strategis atau dinilai sebagai tindakan terbaik. Rekomendasi ini juga perlu menyebutkan siapa yang akan mengambil kebijakan dan berapa lama jangka waktu kebijakan akan diambil. Yang terakhir dan sangat penting adalah menjelaskan secara meyakinkan mengapa rekomendasi tersebut dinilai paling sesuai untuk mengatasi situasi kebijakan yang ada sekarang ini.
Namun, sebelum memulai menyusun memo kebijakan, ada beberapa karakteristik yang perlu diketahui. Apa saja? Memo kebijakan memiliki target audience, yaitu antar institusi. Fokus utama policy memo atau memo kebijakan adalah memberikan rekomendasi kebijakan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Konteks isu digunakan untuk tujuan advokasi dan bersifat sangat urgent dan segera. Dari segi metodologinya, memo kebijakan tidak memuat penelitian primer. Memo kebijakan menggunakan bahasa praktis dan formal. Dan penyusunan policy memo atau memo kebijakan sebaiknya tidak lebih dari 2 halaman. Pembahasan selanjutnya adalah telaahan staf. Telaahan staf merupakan sebuah naskah dinas yang dibuat untuk mengungkapkan pendapat dan saran dari sebuah persoalan yang didasari oleh fakta dan data yang ada. Telaahan staf dibuat dan diperuntukkan untuk para pejabat pimpinan tinggi. Telaahan staf disusun untuk menyediakan informasi bagi decision maker dalam membuat keputusan disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, kebutuhan untuk dapat memahami masalah dalam waktu singkat. Perlunya dukungan data dan informasi yang memadai dan akurat. Umumnya bersifat kasuistis atau spesifik atas permintaan atau pertanyaan dari sebuah instansi. Kebutuhan untuk memahami berbagai kebijakan yang saat ini berlaku terhadap masalah yang dihadapi. Keterbatasan waktu yang dimiliki dalam membuat keputusan atau solusi masalah. Dan dapat merupakan inisiasi dari analis kebijakan atas pemikiran kritis terhadap masalah publik terkait unit organisasi. Untuk menulis telaahan staf yang baik dan benar, tentunya harus memuat beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah judul telaahan staf. Kedua, yakni persoalan atau permasalahan. Pada bagian ini memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. Ketiga, adalah praanggapan atau hipotesis. Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Praanggapan juga merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang. Keempat, adalah bagian fakta yang mempengaruhi yang memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. Kelima, yakni analisis. Pada bagian ini, memuat analisis pengaruh peranggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. Keenam, adalah simpulan. Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi, serta pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. Dan terakhir adalah saran. Bagian ini memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Namun, sebelum memulai menyusun telaahan staf, ada beberapa karakteristik yang perlu diketahui. Apa saja? Pertama, telaahan staf memiliki target audience, yaitu pembuat kebijakan atau pimpinan, berfokus pada audience driven, atau yang merupakan kebijakan tertentu yang dalam ruang lingkup tugas dan fungsi unit yang terjadi pada saat itu dan memerlukan respon cepat. Memiliki konteks isu seperti masalah publik atau user yang memerlukan analisis solusi berdasarkan peraturan, referensi akademis, data, maupun kondisi terkini sosial, ekonomi, organisasi, dan lain-lain. Untuk metodologinya, menggunakan metode dasar dalam analisis kebijakan publik. Menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan menarik. Dan penyusunan telaahan staf pada umumnya 2 hingga 5 halaman. Demikianlah pembahasan mengenai memo kebijakan dan telaahan staf. Untuk pembelajaran lebih lanjut dan referensi pembelajaran lainnya, para analis kebijakan dapat mengakses laman asnunggul.lan.go.id
atau link yang ada pada deskripsi video. Kami berharap video ini bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran dan bisa bermanfaat untuk para analis kebijakan serta pemerhati kebijakan lainnya. Selamat bekerja dan berkarya. Salam analis kebijakan.